Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Oktawigarani dengan NIM 2304010114. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi persediaan. Baik, yang pertama adalah pengertian dari sistem akuntansi persediaan adalah proses pengelolaan, pencatatan, dan pengendalian persediaan barang yang dilakukan oleh perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan, mulai dari pembelian hingga penjualan, pengiriman barang, dan pengembalian. Lalu ada fungsi dari persediaan. Apa aja sih fungsi dari persediaan tersebut? Nah, fungsi persediaan ini ada 3, yaitu membantu dalam melakukan perhitungan persediaan fisik secara berkala. Lalu yang kedua ada membantu dalam menilai-nilai persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada memberikan pengendalian internal yang efektif. Lalu ada jenis dari persediaan. Yang pertama adalah sistem perpetual, yaitu mencatat dan melacak saldo persediaan secara terus-menerus. Sistem ini akan memperbarui nilai persediaan secara otomatis setiap ada persediaan yang masuk atau keluar. Lalu yang kedua ada sistem periodik, yaitu melacak persediaan dengan memeriksa secara berkala. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menghitung persediaan secara fisik untuk mengukur stok dan harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada metode dari persediaan. Nama metode ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada metode FIFO. Nah, metode FIFO ini adalah persediaan yang diproduksi terlebih dahulu akan menjadikan unit pertama yang dijual. Fungsi metode ini memudahkan kita untuk menentukan inventaris berdasarkan persediaan. Lalu yang kedua ada metode LIFO. Metode ini adalah cara untuk menghitung nilai investasi dari barang yang paling baru dibeli atau diproduksi dijual terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, ada metode WAC. Metode ini adalah persediaan dan harga pokok penjualan dihitung berdasarkan harga rata-rata dan semua barang yang dibeli selama satu periode. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari produknya. Yang pertama ada bagian dari gudang, diterimanya dari bagian produksi, lalu terjadinya laporan produk selesainya, lalu dibuatnya kartu gudang. Lalu yang kedua ada bagian dari kartu persediaan, diterimanya dari barang produksi, lalu dibuatnya laporan produk selesai, lalu menjumlahkan total dari beban pokok-pokok produknya, lalu selanjutnya kartu beban pokok produk, lalu selanjutnya dibuatlah bukti memorial seperti LPS, KHPP, dan bukti memorial lainnya. Lalu yang terakhir ada dibuatnya kartu persediaan. Yang ketiga ada dari bagian jurnal. Yang pertama itu ada dibuatnya LPS, KHPP, sama bukti memorial. Lalu dicatatlah beban pokok produk jadi. Yang terakhir dibuatnya jurnal umum. Lalu bagian kartu persediaan, dibuatnya kartu persediaan, lalu membuat rekapitulasi beban pokok penjualan, terus dibuatnya rekapitulasi beban pokok penjualan, lalu dibuatnya bukti memorial seperti rekap, BPP, dan bukti memorial. Lalu selesai. Selanjutnya di bagian jurnal ini dibuat rekap HPP dan bukti memorial, lalu dibuatnya jurnal umum. Nah, di sini ada dokumen dari persediaan. Yang pertama ada kartu gudang. Di sini ada nomor kode, nama barang, spesifikasi, gudang, dan lokasi. Lalu diterimanya barang, tanggal berapa, dan nomor buktinya, kuantitasnya berapa. Lalu ada dipakai, di tanggal berapa, nomor bukti, dan kuantitas, sisa dari barang tersebut. Lalu ada kartu persediaan barang. Di sini ada tanggal, harga, uraian, dan masuknya barang, keluarnya barang, sisanya barang, dan keterangan. Lalu di sini ada formulir permintaan barang untuk kapal dan tongkang. Ini ada tanggal persediaannya, terus namanya, terus nama barang, terus nama surat, nomor surat. Di sini ada nama barang, lalu ada tanggal masuknya dan tanggal keluarnya. Ini juga ada bukti memorial dari HPP. Ini ada dari siapa dan untuk siapa, subjeknya apa, dan isi memonya itu apa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.